Halo Sobat Movie, kembali lagi bersama kita di channel JS Movie yang akan mereview beberapa alur-alur cerita film yang seru untuk kalian. Dan di cerita film kali ini berkisah tentang Black Widow yang merupakan pasukan agen rahasia yang diciptakan Uni Soviet untuk menjadi mata-mata dan mesin pembunuh. Tadinya pasukan Black Widow ini diciptakan Uni Soviet untuk membantu Amerika. Namun sayangnya pasukan ini malah membelot dan berniat untuk menghancurkan Amerika dan mengalahkan semua pahlawan Amerika serta melenyapkan Avengers. Rencana Black Widow ini berhasil digagalkan oleh beberapa anggota Black Widow yang berhasil membelot dari pimpinannya. Salah satunya adalah Natasha Romanoff dan adiknya yang bernama Yelena Belova. Dalam aksinya mereka bekerja sama menghancurkan Red Room dan menyelamatkan semua pasukan yang telah bergabung menjadi Black Widow. Plot mundur ke 21 tahun yang lalu, di mana Natasha Romanoff dan adiknya Yelena Belova menjalani kehidupan masa kecilnya bersama keluarga palsunya. Ayah dan ibu angkatnya yang bernama Melina dan Alexei Shostakov atau biasa disebut Red Guardian. Mereka berempat menjalani kehidupan sebuah keluarga palsu dengan misi untuk mencuri teknologi dari S.H.I.E.L.D. Namun akhirnya penyamaran mereka pun terbongkar sehingga menyebabkan mereka mencoba melarikan diri dari kejaran agen S.H.I.E.L.D. Natasha dan Yelena yang saat itu tidak tahu apa-apa harus terpaksa ikut pergi meninggalkan tempat tinggalnya bersama ayah dan ibunya. Mereka mencoba pergi dengan menaiki sebuah pesawat pribadinya. Ayahnya mencoba menghadapi agen S.H.I.E.L.D. sendirian dengan senjata yang dibawanya. Dan sang ibu Melina yang saat itu mengemudikan pesawat akhirnya terkena tembakan dari agen S.H.I.E.L.D. sehingga menyebabkan kemudi alih pesawat diberikan kepada Natasha yang masih kecil. Namun berkat kegigihannya akhirnya mereka pun berhasil meloloskan diri dan pergi menuju Kuba. Setibanya di Kuba, mereka dipertemukan dengan Jenderal Dreykov yang merupakan pemimpin dari agen Black Widow. Lalu Red Guardian pun menyerahkan hasil curian data teknologi S.H.I.E.L.D. kepada Dreykov. Natasha yang tidak terima atas apa yang dilakukan ayahnya mencoba memberontak dikarenakan dia tidak mau kembali ke tempat Red Room milik Dreykov berada. Natasha juga tidak ingin adiknya terlibat dan menjadi korban Red Room bersama Dreykov. Namun ayahnya mencoba untuk meyakinkan Natasha sehingga dia berhasil membius kedua anaknya untuk dibawa pergi bersama Dreykov. Saat di Red Room, Natasha terpisahkan dengan adiknya Yelena. Dan di sana menjadi tempat pelatihan bagi anak-anak seumuran Natasha untuk menjadi pasukan tentara perempuan terkuat yang bernama Black Widow. Dalam misinya, pasukan ini telah berhasil menggulingkan rezim penguasa dan membunuh orang-orang penting di setiap aksinya. Lalu cerita maju ke 21 tahun saat Natasha sudah dewasa. Di kehidupan dewasanya, Natasha mengalami banyak perubahan pada dirinya. Semenjak pasca perpecahan di Uni Soviet, dia melarikan diri ke Amerika dan bergabung dengan Avengers. Natasha telah melanggar sebuah kesepakatan dan membelot dari agen Black Widow, sehingga saat ini banyak pihak yang ingin membunuhnya. Namun dengan kecerdikannya, Natasha selalu berhasil meloloskan diri dari mereka yang mengincarnya. Di Maroko berada, Yelena yang sudah dewasa telah menjadi Black Widow terlatih. Dia pun terlihat sedang menjalani misinya untuk membunuh pembelot dari Black Widow yang bernama Oksana. Namun Oksana telah mengetahui dirinya telah diintai. Dia pun mencoba untuk melarikan diri dari Yelena dan anggota Black Widow yang lain. Yelena berhasil menghadangnya sehingga dia terlibat pertarungan dengan Oksana. Yelena yang berhasil menusuk perut Oksana pun berhasil membuatnya kalah dan tidak berdaya. Namun di saat Oksana sekarat, dia berhasil menyemprotkan gas sintetiknya pada Yelena, sehingga membuat Yelena tiba-tiba berubah dan sadarkan diri.
Di saat Yelena tersadar, Oksana meminta Yelena untuk menyelamatkan anggota Black Widow yang lain dengan memberikan gas sintetik padanya. Jadi pada dasarnya pasukan Black Widow ini mereka adalah orang-orang yang telah disterilkan pikirannya dengan kimia, sehingga mereka bisa tunduk dan patuh pada perintah yang diberikan pimpinannya. Yelena akhirnya mengeluarkan chip pelacaknya untuk dia bisa melarikan diri. Namun tindakan yang dilakukan Yelena pun diketahui salah satu rekan timnya. Dan hal tersebut berhasil dilaporkan pada pimpinannya, Jenderal Dreykov. Sehingga membuat Yelena menjadi buronan teman-teman Black Widow lainnya karena dianggap telah menjadi pengkhianat. Di Norwegia, tempat posisi Natasha Romanoff berada saat ini. Semenjak dirinya menjadi buronan agen Black Widow yang lain, tempat tinggalnya pun tak menentu dan selalu berpindah-pindah. Ricky Mason yang menjadi teman baik Natasha, kini mencoba memberikan sebuah pemukiman yang jauh dari penduduk untuk menyembunyikannya. Dia juga membantu Natasha dalam memalsukan identitas aslinya, supaya tidak ada yang dapat menemukannya. Kemudian setelah itu, Natasha mencoba menjalani aktivitas kesehariannya di pemukiman yang dia tempati saat ini. Namun saat malam tiba, listrik di tempatnya mati, yang mengharuskan Natasha pergi mencari bahan bakar untuk mengisi gensetnya. Di tengah perjalanan, dia dikejutkan dengan serangan yang mengenai mobilnya, sehingga membuat mobilnya pun terpental dan hampir jatuh ke sungai. Ternyata dirinya telah diserang oleh pasukan khusus Black Widow yang identitasnya masih belum diketahui. Natasha mencoba memberikan sebuah perlawanan, namun sayangnya dia dengan mudah membuat Natasha terpojok. Dan saat Natasha lengah, rupanya dia tengah mengincar koper yang dibawa Natasha yang berisikan gas sintetik di dalamnya. Natasha mencoba berusaha untuk menyelamatkan koper tersebut dan melakukan perlawanan kembali kepadanya. Namun sayangnya Black Widow pun berhasil memukul Natasha terpental sampai jatuh ke sungai dan merebut kopernya. Saat berenang menepi, nampaknya Natasha berhasil menyelamatkan gas sintetik dalam koper tersebut. Di sana juga memberikan pesan untuk Natasha sehingga membuatnya pergi ke Budapest tempat kediamannya dahulu. Saat tiba di kediamannya, Natasha terlihat begitu waspada karena dengan banyaknya orang yang mengincarnya saat ini, menjadikan Natasha tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan adiknya sendiri. Dipertemukan kembali saat keduanya beranjak dewasa, Natasha mencoba meyakinkan bahwa itu adalah benar adiknya dengan cara bertarung. Dan pada pertarungan melawan adiknya, rupanya mereka tidak segan-segan untuk menghajar satu sama lain, hingga keduanya diposisikan imbang saat sama-sama saling mencekik. Pada posisi tersebut, akhirnya mereka pun sama-sama melepaskan genjatan serangannya, setelah yakin bahwa satu sama lain dari mereka adalah bersaudara. Yelena menjelaskan tujuannya menyelinapkan gas sintetik itu di kediaman Natasha, yakni karena Natasha adalah seorang Avenger yang dipercaya bisa melindungi sintetik itu dari Dreykov. Yelena juga memberitahu bahwa Red Room masih ada dan Dreykov yang telah Natasha coba bunuh di masa lalu masih hidup hingga saat ini. Saat mereka asik berbincang, rupanya pasukan Black Widow yang lain mengetahui keberadaannya dan mencoba melakukan serangan pada mereka berdua. Natasha dan Yelena pun berusaha melarikan diri dan berhasil membuat jatuh salah satu agen Black Widow. Saat Natasha mencoba menyelamatkannya, akhirnya dia mengetahui fakta yang sebenarnya, bahwa pasukan Black Widow telah dikendalikan oleh seseorang. Sehingga hal itu membuat dia semakin percaya pada adiknya bahwa anggota Black Widow yang lain masih bisa diselamatkan dengan gas sintetik yang dibawanya. Natasha dan Yelena pun terus dikejar oleh Black Widow yang lain, yang merupakan pasukan khusus dari Dreykov.
Mereka pun berhasil terpojok dengan serangan ledakan yang mengenai mobilnya dan terpental masuk ke area stasiun. Dan telah diketahui, pasukan khusus ini merupakan orang yang mampu meniru gerakan musuhnya dengan baik, sehingga dia merupakan pasukan khusus yang kuat dari Dreykov. Dia pun terus mencoba mengejar Natasha dan Yelena dan ikut masuk ke dalam area stasiun, sehingga membuat keributan di sana. Namun pada akhirnya Natasha dan Yelena berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di tempat persembunyian Natasha. Di sana kemudian Natasha menjelaskan pada Yelena alasan dia membelot dari Dreykov dan pasukan Black Widow. Lalu Natasha menceritakan masa lalunya pada Yelena saat dia berusaha mencoba membunuh Dreykov di kediamannya. Pada saat itu Natasha tak segan meledakkan Dreykov bersama putrinya. Namun penyebab Dreykov bisa selamat dan masih hidup hingga saat ini masih belum diketahui. Hanya saja Dreykov dan pasukan Black Widow yang lain berusaha mengincar Natasha dan Yelena yang membelot dari mereka. Kemudian setelah itu Natasha dan Yelena menemui Ricky Mason yang telah menyiapkan pesawat untuknya. Di sana, Natasha berencana untuk pergi menuju kediaman ayahnya yang ada di dalam penjara. Lalu di kediaman Red Guardian berada yang merupakan ayah palsunya Natasha dan Yelena, tampaknya saat ini dia sudah terlihat begitu tua, berbeda dengan sebelumnya. Rupanya Red Guardian merupakan narapidana yang kuat dan dapat mengalahkan siapapun yang melawan adu panco dengannya. Dia pun mendapatkan sebuah paket yang telah Natasha berikan padanya berupa robot Kapten Amerika. Di dalam robot Kapten Amerika tersebut terdapat alat komunikasi yang terhubung dengan Natasha dari luar. Rupanya Natasha mencoba untuk membuat Red Guardian kabur dari penjara dan membawanya pergi bersamanya. Natasha pun mencoba memberi arahan padanya untuk bisa melarikan diri dari penjara. Namun ternyata tak semudah itu. Saat Red Guardian mencoba melarikan diri, dia pun membuat keributan dan membuat para penjaga berusaha untuk menangkapnya. Natasha yang telah menunggunya mencoba membantunya kabur dengan ikut turun dari pesawat. Dan beberapa penjaga pun terus memberikan serangan pada mereka. Namun berkat longsor salju yang terjadi di sana membuat para penjaga dan tahanan lain masuk ke dalam, sehingga membuat Natasha berhasil membawa Red Guardian kabur dari sana. Dan saat ayahnya bersama mereka, Natasha dan Yelena mencoba menanyakan lokasi keberadaan Red Room padanya. Namun tampaknya Red Guardian tidak mengetahui karena dia pun telah dikhianati oleh Dreykov, sehingga membuat dirinya tertahan di dalam penjara. Namun Red Guardian memberitahu lokasi keberadaan Melina yang merupakan mantan ibunya Natasha dan Yelena. Karena menurut Red Guardian, ibunya merupakan salah satu agen rahasia dari Red Room hingga saat ini. Lalu mereka pun memutuskan pergi menemui kediaman Melina di Petersburg. Saat tiba di Petersburg, Red Guardian mencoba merangkul kembali Natasha dan Yelena, bahwasanya dia menyayangi mereka layaknya seperti anak sendiri. Namun mereka masih tetap tidak bisa menerima kehadiran Red Guardian kembali, dikarenakan dulu dia meninggalkannya di usia masih kecil dan menyerahkannya pada Red Room. Lalu mereka pun tiba di tempat kediaman Melina yang sekarang hidup seorang diri sebagai seorang peternak babi. Setibanya di sana, Melina sempat mencurigai kedatangan mereka. Namun saat Melina tahu bahwa dia kedatangan keluarga palsunya, dia pun mengurungkan niat untuk menembaknya. Saat menghampiri Melina, Red Guardian memberikan salam layaknya suami yang telah pulang kembali membawa anak-anaknya. Namun nampaknya Melina dan kedua anaknya masih sama-sama mencurigai satu sama lain. Di sisi lain, Red Guardian mencoba merubah suasananya menjadi hangat ketika dia bernostalgia memakai kostum Kapten Amerikanya. Dan seperti layaknya reuni keluarga, di mana ayah, ibu, dan anak-anaknya berkumpul bersama.
Namun Natasha mencoba mengecoh suasana kembali dengan menanyakan lokasi keberadaan Red Room berada pada Melina. Melina pun mengelak bahwa Natasha tidak akan pernah mungkin bisa mengalahkan Dreykov yang dapat mengendalikan banyak orang sesukanya. Melina juga mencoba memperlihatkan saat dia berhasil menjinakkan babi pada kedua anak dan suaminya itu. Dia mengilustrasikan bahwa Dreykov mampu menjinakkan suruhannya dengan cara ilmiah yang dilakukan pada pasukannya. Namun Natasha bersikeras dan tak akan menyerah bahwa dia akan terus maju jika ayah dan ibunya tak bersamanya untuk melawan Dreykov. Yelena yang mencoba menerima keberadaan Melina dan Red Guardian sebagai keluarganya hanya bisa menangis karena dia dan Natasha menjadi salah satu bahan percobaan kimia yang dilakukan agen rahasia yang diikuti oleh ayah dan ibunya. Saat melihat keteguhan hati Natasha, membuat Melina terenyuh dan mengatakan bahwa Natasha mirip sekali dengan ibu kandungnya. Ibu kandungnya yang terus mencari keberadaan Natasha hingga dia berhasil dibunuh oleh Dreykov. Dan akhirnya Melina pun berpihak pada Natasha dan telah merencanakan sesuatu untuk Red Room yang akan mendatangi kediamannya. Pada saat Yelena bernostalgia bersama ayah palsunya, tiba-tiba kediaman mereka diserang oleh pasukan Red Room yang dikirim Dreykov. Dan Melina pun berhasil menyerang Yelena dan membawa pergi semua keluarganya menuju Red Room. Di kediaman Red Room berada, diperlihatkan pasukan Black Widow yang lain tampak sedang berlatih. Dan Melina pun pergi menuju tempat ruangan Dreykov berada. Lalu saat dirinya tiba, Dreykov memberi sambutan padanya karena telah berhasil membawa keluarganya terperangkap di markasnya. Namun setelah Dreykov mencoba memberitahu Melina bahwa dia akan melakukan suatu operasi maut pada Yelena, akhirnya penyamaran yang dilakukan Natasha pun berhasil dibongkar olehnya, dan Dreykov berhasil melepaskan topeng wajah Melina dari Natasha. Di sisi lain, Natasha dan Red Guardian yang berada di dalam tahanan, rupanya Red Guardian dikejutkan dengan Melina yang menyamar sebagai anaknya Natasha. Dan dia pun memberikan informasi pada Yelena tentang sebuah pisau yang dititipkan di saku celananya untuk dapat meloloskan diri. Akhirnya Yelena pun berhasil meloloskan diri dari operasi maut yang akan menimpanya. Dan semua ini ternyata telah direncanakan oleh Melina untuk bisa menyusup ke markas Red Room bersama keluarganya. Di tempat Dreykov berada, Natasha masih mencoba berinteraksi dengan Dreykov. Lalu Dreykov pun memperkenalkan pasukan kuat khususnya pada Natasha, yang tidak lain dia merupakan anaknya sendiri yang bernama Antonia. Hal itu membuat Natasha terkejut karena di masa lalu Natasha mencoba melakukan pengoboman untuk Dreykov bersama Antonia. Lalu Dreykov menyuruh Antonia untuk membereskan semua penyusup yang telah masuk ke markasnya. Dan pada saat Natasha akan mencoba membunuh Dreykov, tiba-tiba dia pun tidak bisa melakukannya. Rupanya Natasha ternyata masih di bawah kendali Dreykov, sehingga dia tidak dapat melukainya sedikit pun. Lalu Red Guardian dan Melina pun dihadapkan dengan Antonia yang akan membunuhnya. Namun Red Guardian menyerahkan pertarungan dengan Antonia padanya dan menyuruh Melina untuk pergi. Melina pun pergi menyusup ke dalam ruangan kendali Red Room untuk dia bisa turunkan ke daratan dan menyerahkannya pada pihak berwajib. Namun sayangnya aksinya gagal saat Dreykov mengetahuinya dan dia menonaktifkan kembali pendaratannya dari jarak jauh. Natasha yang tak bisa melakukan serangan pada Dreykov, dia pun dihajar habis-habisan olehnya. Dan Dreykov memberitahu Natasha bahwa Black Widow yang telah dia besarkan sudah tersebar di berbagai belahan dunia. Hal itu membuat Natasha sangat marah dan dia mencoba melepaskan kendali Dreykov dengan memutus urat sarafnya. Pada akhirnya, Natasha berhasil menghajar Dreykov sehingga membuat para pasukan Black Widow yang lain pergi untuk menghampirinya. Dan di sisi lain, Melina telah berhasil membuat rusak bagian mesin Red Room untuk membuatnya turun ke daratan secara paksa. Lalu Melina pun pergi ke tempat pertarungan Red Guardian dan berhasil mengurung Antonia di dalam ruangan tahanan. Di tempat Natasha dan Dreykov berada diperlihatkan Natasha telah berhasil membabi buta mengajar Dreykov. Namun sayangnya Natasha gagal membunuhnya saat pasukan Black Widow yang lain datang menghentikannya.
Dia pun dihadapkan oleh pasukan Black Widow yang akan mengeroyoknya. Namun saat Natasha terpojok, pertolongan Yelena pun berhasil datang dengan meledakkan gas sintetik pada mereka semua. Hal itu pun membuat pasukan Black Widow menjadi berubah dan sadar dari kendali kimia milik Dreykov. Kemudian Natasha meminta mereka untuk pergi dan menyelamatkan diri dari Red Room yang akan hancur. Di sisi lain, Natasha juga telah berhasil mengkopi semua data pasukan Black Widow yang tersebar di seluruh dunia untuk bisa diselamatkan. Lalu setelah itu dia pun mencoba menyelamatkan dirinya dari ledakan hancurnya markas Red Room dan berhasil membebaskan Antonia yang terkurung di dalam ruangan. Red Guardian dan Melina yang sudah menaiki pesawat juga mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan pada saat Dreykov dan pasukan yang lainnya mencoba melarikan diri, Yelena pun berhasil merusak bagian pesawatnya dan membuat pesawatnya hancur berkeping-keping. Kejadian itu membuat Dreykov dan pasukannya mati bersama-sama. Dan Yelena yang akan terjatuh juga berhasil diselamatkan oleh Natasha dengan membawakannya parasut untuk pendaratannya. Natasha yang masih mempunyai urusan dengan Antonia, dia pun terus melakukan pertarungannya di udara sampai mereka mendarat. Antonia yang masih dalam pengaruh kimia Dreykov akhirnya berhasil juga disadarkan dengan meledakkan gas sintetiknya oleh Natasha. Red Room yang berhasil dijatuhkan terlihat hancur porak-poranda bersama kematian Dreykov dan pasukannya. Akhirnya misi penghancuran Red Room pun berhasil dilakukan oleh Natasha dan keluarganya. Dan semua pasukan Black Widow yang tersisa juga berhasil diselamatkan. Lalu di akhir cerita, di latar 2 minggu kemudian, diperlihatkan Natasha dengan penampilannya yang berbeda. Dia datang kembali menemui teman baiknya Ricky Mason yang telah menunggunya memberikan sebuah pesawat tempur padanya. Natasha yang berprofesi menjadi Black Widow akan terus menjalani aksinya menjadi seorang pahlawan menyelamatkan dunia. Itulah alur cerita film Black Widow yang baru dirilis di tahun 2021 ini. Saya harap kalian suka dengan alur cerita yang kita buat. Jika ada koreksi atau request untuk alur cerita selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa bantu support kami dengan subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kita bisa terus untuk membuat alur cerita film seru lainnya.